Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungannya, diberi ilmu yang manfaat dan barokah, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu, marilah pelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, setelah berdoa, mari kita pelajari pendidikan agama Islam, yaitu saat ini pelajaran yang keempat tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Anak-anak sekalian, agama Islam mengajarkan kepada umatnya selalu berbuat baik kepada siapa saja, kepada Allah, kepada manusia, kepada lingkungannya. Oleh karena itu, anak-anak juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang selama ini dilakukan ketika ada di dunia. Oleh karena itu, pada saat ini hidup tenang dengan perilaku terpuji, kita bahas tentang tanggung jawab. Anak-anak sekalian, tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Anak-anak sekalian, tanggung jawab yang dibebankan kepada kita harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, karena apa yang telah kita lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, ada beberapa tanggung jawab. Ada 4 macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalian diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Setiap orang Islam wajib melaksanakan sholat. Sholat sehari semalam 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, karena itu merupakan kewajiban. Siapa yang menjalankan sholat dengan baik, besok Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikannya. Begitu pula apabila ada anak-anak yang enggan melaksanakan sholat atau malas-malasan mengerjakan sholat, besok pun akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu, kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Yang kedua, tanggung jawab kepada Allah, yaitu kita diwajibkan untuk mengaji, belajar Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, kita diwajibkan untuk mengaji, belajar Al-Quran, baik itu di TPA yang ada di musola, di masjid, atau di manapun. Karena sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk bisa membaca Al-Quran, karena kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Anak-anak, kita lanjutkan, yaitu tanggung jawab yang kedua, yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri.
Yang perlu kita lakukan pertama yaitu menjaga kesehatan. Agar kita selalu sehat, maka yang perlu kita perhatikan yaitu makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang mengandung vitamin agar diri kita tidak mudah kena penyakit. Apalagi pada saat sekarang ini waktunya atau masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang mengandung vitamin, dan tidak lupa untuk olahraga menjaga kesehatan. Yang kedua, selalu giat belajar. Kalau masa muda kalian enak-enakan, malas-malasan, maka besok kalian akan merasa rugi. Mengapa dulu saya tidak giat belajar? Saya banyak waktu, saya masih banyak waktu untuk belajar. Mengapa tidak saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Karena semuanya itu demi masa depan kalian semuanya. Oleh karena itu, kalau anak-anak saat ini mengikuti pembelajaran daring, maka kalian harus tetap semangat untuk belajar. Tetap bangun pagi, walaupun tidak berangkat ke sekolah. Karena apa? Belajar di rumah, belajar di sekolah itu sama. Hanya saja kita tidak bisa berhadapan dengan Bapak Ibu guru kita secara langsung, tetapi kita bisa berhadapan melalui daring, yaitu melalui video dan lainnya. Anak-anak sekalian, tanggung jawab yang ketiga yaitu tanggung jawab kepada orang tua. Mengapa kita tanggung jawab kepada orang tua? Karena orang tua kita yang membiayai kita, yang mendidik kita, yang merawat kita mulai kecil sampai dewasa nanti. Oleh karena itu, orang tua kita ketika merawat kita begitu lelahnya. Oleh karena itu, sebagai anak yang baik harus selalu berbakti kepada kedua orang tua, menjalankan apa yang diperintahkannya, berkata dengan sopan, taat apabila ia diperintah oleh orang tua, tidak pernah berkata dengan kasar. Kalau berbicara lemah lembut kepada orang tua, maka orang tua akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya tekun beribadah, tanpa disuruh waktunya sholat, waktunya ngaji, tanpa disuruh. Ini waktunya ngaji, ayo segera mandi. Tidak, karena kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, maka kalian selalu menjalankan apa yang diperintah oleh orang tua dan menjauhi apa yang dilarang oleh orang tua. Yang keempat, tanggung jawab yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Anak-anak sekalian, kita hidup tidak lepas dari lingkungan. Lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu kita wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan. Karena dengan lingkungan yang bersih, maka sudah barang tentu lingkungan kita ini akan kelihatan indah dan sehat. Kalau kalian di rumah, lingkungan rumah kita usahakan bersih. Tempat tidur kita bersih, halaman rumah kita bersih, sehingga kelihatan indah. Ketika di sekolah, maka lingkungan sekolah kita harus bersih. Kita yang bisa menjaga kebersihan. Tidak bisa kita hanya mengharapkan anak-anak yang piket saja, tetapi kita harus bertanggung jawab sendiri, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Karena dengan menjaga lingkungan bersama-sama, maka tidak akan ada lagi sisa-sisa makanan habis makan, apapun bungkusnya sudah dibuang di tempatnya, karena semuanya sudah punya tanggung jawab masing-masing. Yang lain yang perlu kita perhatikan yaitu alam sekitar kita. Apabila kalian di sekitar kita, baik sekitar rumah atau di
sekitar sekolah ada tanaman bunga, ada tanaman apapun, maka perlu kita jaga. Jangan petik sembarangan, bahkan perlu kita rawat sehingga kelihatannya indah. Anak-anak sekalian, jadi tanggung jawab semuanya itu nanti akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita selalu menjaga diri kita, mulai ucapan kita, perbuatan kita, selalu menjaga diri agar selalu tetap baik. Anak-anak sekalian, itulah pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya. Oleh karena itu, marilah pelajaran pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.